Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program kita New Spirit untuk hari ini. Dan saya akan mengajak kembali Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan, untuk boleh memberikan semangat yang baru dan roh yang baru buat setiap kita. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, anugerah yang baru, dan spirit yang baru buat setiap kami. Dan biarkan lewat perenungan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengar bersama-sama, Tuhan boleh senantiasa memberikan anugerah yang baru, kekuatan yang baru, spirit yang semangat yang baru buat setiap kami. Sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Dan kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ibrani 12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan hari-hari ini, saya katakan bahwa firman yang kita baca pada pagi hari ini adalah sesuatu firman yang sangat tepat sekali. Karena hari-hari ini kita boleh melihat lewat peristiwa yang terjadi, ada banyak goncangan yang terjadi. Bukan hanya di dalam politik, tapi juga di dalam ekonomi, di dalam sosial, di dalam masyarakat, bahkan di dalam gereja. Hari-hari ini apa yang tidak pernah kita pikirkan, hari ini sungguh semuanya boleh terjadi. Kita boleh melihat saudara stadion-stadion ditutup, saudara entertainment ditutup, konser-konser ditutup, pertandingan olahraga yang setiap tahun diadakan ditutup, saudara, pertunjukan-pertunjukan ditutup, saudara. Bahkan kondisi ekonomi hari ini ada banyak sekali orang yang saya ajak berbicara mengatakan hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit. Sehingga buat kita secara pribadi kita harus bertanya sebenarnya ada apa di balik semuanya ini. Saya selalu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bukan hanya berpikir secara rasional menanggapi apa yang terjadi, tapi juga berpikir secara spiritual, secara rohani, apa yang sedang terjadi. Ada apa di balik semuanya ini? Apa pesan Tuhan di balik semuanya ini? Dan kalau kita membaca dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Ibrani 12, kita boleh melihat saudara bahwa Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-26 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi ia memberikan janji satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Yang sangat menarik yang pertama kita bisa melihat saudara di dalam ayat yang ke-25, penulis surat Ibrani mengatakan Allah yang berbicara. Jadi pertama yang boleh kita dapatkan pada pagi hari ini, bahwa lewat goncangan-goncangan yang terjadi, Allah berbicara kepada kita. Lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh memiliki hati yang peka kepada Tuhan, telinga yang dapat mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Jangan sampai kita dikatakan seperti ayat 25, kita menolak Dia yang berbicara, kita mengabaikan tentang pesan Tuhan yang hari ini berbicara kepada kita. Karena jelas sekali Ibrani 12 mengatakan, di tengah-tengah kegoncangan yang terjadi, ketika Tuhan mengizinkan kegoncangan, ketika Tuhan memberikan kegoncangan itu terjadi, maka goncangan itu adalah hendak menyatakan ada sesuatu, ada suara Tuhan. Dan apa maksud Tuhan di tengah-tengah goncangan itu? Ayat 27 mengatakan bahwa ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Terjemahan Amplified mengatakan bahwa kegoncangan terjadi adalah untuk menyingkirkan hal yang lama, the old pattern, the old things, disingkirkan.
Jadi yang pertama, selain lewat kegoncangan Tuhan berbicara, yang kedua adalah pesan Tuhan adalah lewat kegoncangan yang terjadi Tuhan hendak menyingkirkan hal-hal yang lama. Tuhan hendak menyingkirkan, kalau saya boleh katakan, kirbat-kirbat yang lama, cara berpikir kita yang lama, metode-metode yang kita yang lama, gaya hidup kita yang lama, kebiasaan kita yang lama, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara bahwa di old style, hal-hal yang lama itu tidak salah, tetapi untuk masa yang akan datang, yang saya katakan dekade yang baru, era yang baru, mungkin itu tidak cocok. Dan Tuhan mengizinkan kegoncangan itu terjadi. Kenapa? Supaya untuk menyingkirkan hal-hal yang lama. Ingatlah Tuhan Yesus mengatakan bahwa anggur yang baru harus ditaruh dalam kirbat yang baru. Kita harus menyiapkan kirbat yang baru. Seringkali kita tidak bisa mendapatkan kirbat yang baru. Karena apa, saudara? Karena kita menyayangkan kirbat yang lama. Kita lebih senang dengan kirbat yang lama. Kita lebih senang di old things. Hal-hal yang sudah nyaman. Hal yang kita sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi lewat hari-hari ini Tuhan sedang menggoncangkan kita. Hal yang lama sedang Tuhan lepaskan dari diri kita. Supaya apa? Supaya kita boleh mempersiapkan, membuat sebuah kirbat yang baru. Sehingga anggur yang baru, kegerakan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, boleh terpelihara dengan baik. Dan bukannya sekedar itu, tapi ayat 27 dalam Alkitab kita dikatakan bahwa kegoncangan yang terjadi bukan hanya untuk menyingkirkan yang lama, tapi adalah juga untuk menyingkapkan apa yang esensial, apa yang kekal. Apa di dalam Alkitab dikatakan bahwa kegoncangan itu terjadi supaya semua yang dapat digoncangkan akan hilang, sehingga tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Saya mendefinisikan apa yang tidak tergoncangkan pada sesuatu yang esensial, sesuatu yang penting. Hari-hari ini adalah penting buat kita untuk memikirkan apa yang paling penting. Saya kira dalam masa-masa krisis ini kita akan menyelidiki apa yang paling penting. Apakah uang kita yang paling penting? Apakah hobi kita yang paling penting? Apakah ternyata keluarga itu yang paling penting? Relasi itu yang paling penting? Hubungan dengan Tuhan itu yang penting? Iman yang paling penting? Di dalam masa-masa di mana saya kira Tuhan sedang menunjukkan kepada what is important, apa yang penting, apa yang esensial dalam kehidupan kita. Seringkali dalam masa-masa krisis, disitulah kita akan baru menemukan apa yang paling penting. Biasanya menjelang, misalnya hari-hari menjelang kalau kita bisa menemani orang yang sakit atau lagi terbaring atau mau mendatang ajal, Bapak Ibu Saudara, disitulah kita akan berpikir what is the important, what is the essential, apa yang penting. Buat saya ini hari-hari yang bagus untuk mengevaluasi apa yang paling penting dalam hidup kita. Dan saudara, kalau kita berbicara goncangan, saya membayangkan, saya mendapatkan satu ilustrasi. Ketika ada satu bejana atau satu tempat sudah diisi dengan mungkin batu, kerikil atau sesuatu yang lain, dan sudah ketika kita menggoncangkan tempat itu, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Maka entah itu pasir, entah itu batu yang ada di dalamnya, maka pasir yang ada di dalamnya akan semakin padat. Saya kira hal yang ketiga yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, saat Dia menggoncangkan hidup kita, maka Dia hendak menjadikan diri kita menjadi padat di dalam Dia, menjadi dewasa di dalam Dia. Buat saya inilah masa yang sangat penting, di mana kalau kita bisa meresponi, punya hati yang benar, punya telinga yang benar, kita bisa membuang hal-hal yang lama, kita bisa melihat hal-hal yang penting, maka setelah semuanya ini berlalu, setelah kegoncangan ini bisa berlalu, maka saudara kita akan keluar sebagai orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih bijak, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang lebih lagi memiliki iman kepada Tuhan. Oleh karena itu penting buat setiap kita untuk tidak mengabaikan kegoncangan yang terjadi, tapi biarkan kegoncangan yang terjadi ini mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka setiap kegoncangan pasti menghantarkan kita kepada kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kita sedang menantikan, saudara, setelah kegoncangan ini terjadi dan kita bisa berespon dengan benar. Saya percaya the glory of God, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam kota kita, dan di dalam bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua, dan biarkan renungan firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita, dan mari kita berdoa sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Sekarang kami memahami
bahwa kegoncangan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami adalah Engkau hendak berbicara dalam hidup kami. Engkau hendak menyingkirkan hal-hal yang lama dalam hidup kami. Engkau hendak menyingkirkan hal yang tidak esensial dalam diri kami, sehingga Tuhan kami boleh mengerti, memahami apa yang penting, apa yang esensial, dan kami boleh memahami, kami boleh memiliki kirbat yang baru yang Tuhan persiapkan buat setiap kami. Biarkan kami punya telinga yang mendengar, hati yang mendengar, dan berespon dengan tepat akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara jemaat yang ada di rumah. Tuhan memberikan kekuatan, sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kita akan menantikan program New Spirit yang akan memberikan semangat yang baru lewat kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.